Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang ada apa di tanggal 15 Agustus tahun 2022. Benarkah ada bantuan tambahan untuk pemegang kartu KKS dan kartu Indonesia Sehat atau kartu KIS ya sahabat YouTube? Ada dua agenda penting di tanggal 15 Agustus tahun 2022 di mana para penerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun bansos KIS yang PBI wajib mengetahuinya ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang ada apa di tanggal 15 Agustus tahun 2022. Benarkah ada bantuan tambahan untuk pemegang kartu KKS dan kartu Indonesia Sehat atau KIS yang PBI ya sahabat YouTube? Ada dua agenda penting di tanggal 15 Agustus tahun 2022 besok, yang mana para KPM penerima bantuan sosial mulai dari PKH, BPNT maupun KIS yang PBI ini wajib mengetahuinya ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Sahabat YouTube, langsung saja memasuki informasi yang pertama atau agenda penting yang pertama di tanggal 15 Agustus tahun 2022 besok ya sahabat YouTube. Nah, berdasarkan surat yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tertanggal 4 Agustus tahun 2022 perihal tindak lanjut hasil rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan juga tahap 2 ya sahabat YouTube. Nah, surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi di seluruh Indonesia tentunya. Nah, di mana di sini ada rincian ya sahabat YouTube hasil rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan tahap 2 di tahun 2022 ini. Di mana untuk yang tahap 1 ada sebanyak 18.156 KPM yang KKS-nya tidak terdistribusi. Kemudian di tahap 2-nya ada 63.175 KPM yang KKS-nya juga tidak terdistribusi atau belum terdistribusi. Kemudian untuk KPM yang tidak melakukan transaksi di tahap 1 itu ada sebanyak 105.176 KPM. Sedangkan di tahap 2-nya ada 211.338 KPM. Sehingga total ya sahabat itu bantuan PKH yang masih belum tersalur di tahap 1 itu sebanyak 123.332 KPM. Sedangkan di tahap 2-nya ada sebanyak 274.513 KPM. Nah, atas data pada tabel di atas, Direktur Jaminan Sosial bersama dengan Bank Penyalur sepakat untuk melakukan percepatan penyaluran bagi KPM yang tidak melakukan transaksi dan penjadwalan pendistribusian buku tabungan atau kartu KKS ya sahabat YouTube. Nah, terkait dengan itu, Dinas Sosial Provinsi diminta untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten ataupun Kota dan Bank Penyalur untuk percepatan penyaluran dan penjadwalan pendistribusian buku tabungan atau kartu KKS tahap 1 dan tahap 2 paling lambat tanggal 12 Agustus tahun 2022, artinya besok ya sahabat YouTube. Kemudian hasil laporan percepatan penyaluran dan pendistribusian buku tabungan dan juga kartu KKS tersebut disampaikan kepada Direktur Jaminan Sosial melalui ya sahabat YouTube email paling lambat tanggal 15 Agustus tahun 2022. Jadi agenda penting yang pertama di tanggal 15 Agustus tahun 2022 adalah terkait dengan penyampaian laporan hasil rekonsiliasi
hasil percepatan dan juga pendistribusian buku tabungan dan juga kartu KKS ya sahabat YouTube, yang dilakukan oleh masing-masing dinas sosial kabupaten ataupun kota bersama bank penyalur ya sahabat YouTube. Jadi sudah jelas ya, itu agenda penting yang pertama di tanggal 15 Agustus tahun 2022 ya sahabat YouTube. Kemudian agenda penting yang kedua di tanggal 15 Agustus tahun 2022 ini terkait dengan ya sahabat itu pengusulan data calon penerima program Indonesia Pintar atau bantuan PIP Dikdasmen tahun 2022 fase yang kedua ya sahabat itu. Nah, surat ini tertanggal pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun Kota di seluruh Indonesia ya sahabat itu. Nah, dengan hormat kami sampaikan bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar PIP menjelaskan bahwa sasaran penerima PIP yang ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik salah satunya bersumber dari usulan Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB, dan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun Kota untuk jenjang pendidikan SD, SMP, paket A, paket B, dan juga paket C ya sahabat itu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Dinas Pendidikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jadwal pengusulan fase 2 untuk bantuan PIP ini dimulai tanggal 15 sampai dengan 30 September tahun 2022 besok. Jadi kalau saat ini bulan Agustus, maka bulan depan ya, tepatnya di tanggal 15 hingga tanggal 30 September itu adalah jadwal pengusulan bantuan PIP untuk fase yang kedua ya sahabat itu. Kemudian pengusulan dilakukan melalui aplikasi SIP Pintar. Kemudian jumlah target sasaran proporsional pengusulan masing-masing dinas pendidikan tercantum pada aplikasi SIP Pintar. Jadi setiap dinas pendidikan ini ada kuotanya sendiri-sendiri ya di setiap daerah sahabat itu. Kemudian data sumber pengusulan menggunakan Dapodik Cut Off tanggal 15 Agustus tahun 2022 yang terdiri dari yang pertama, data peserta didik tercatat di DTKS. Yang kedua, data peserta didik layak PIP. Nah, sahabat itu, jadi artinya yang dijadikan usulan untuk bantuan PIP fase yang kedua ini adalah data Dapodik terakhir update tanggal 15 Agustus tahun 2022 besok ya sahabat itu. Jadi saat ini masing-masing pihak sekolah ini memang melakukan pemutakhiran data ya, melakukan tarik data terkait dengan Dapodik siswa-siswanya ya sahabat itu saat ini. Dan nantinya yang dijadikan acuan untuk pengusulan data PIP adalah data Dapodik yang terakhir diupdate tanggal 15 Agustus tahun 2022 ya sahabat YouTube, dimana yang nantinya dijadikan prioritas usulan masuk PIP fase kedua adalah data peserta didik tercatat di DTKS. Yang kedua, data peserta didik layak PIP. Nah, kalau yang peserta didik tercatat di DTKS ini, jadi banyak sekali ya sahabat YouTube peserta didik ini yang berasal dari DTKS yang keluarganya ini memegang kartu KKS ya sebagai penerima PKH ataupun BPNT, dan juga sebagai pemegang kartu KIS meskipun tidak mendapatkan bantuan PKH ataupun bantuan BPNT ya sahabat YouTube. Sehingga memang ada kemungkinan bantuan tambahan buat pemegang kartu KKS dan juga kartu KIS atau kartu KIS Indonesia Sehat ya sahabat YouTube, yang nantinya akan menjadi prioritas pengusulan untuk mendapatkan bantuan PIP fase yang kedua. Jadi yang dimaksud bantuan tambahan tersebut adalah bantuan program Indonesia Pintar ya sahabat YouTube. Nah, hal tersebut masih bersifat pengusulan ya sahabat YouTube. Nah, kalau pengusulan ini bisa diterima ataupun bisa tidak diterima. Yang pertama tergantung kuotanya juga, kemudian yang kedua tergantung kevalidan data para peserta didik tersebut ya sahabat YouTube. Nah, kemudian Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap data sumber sebagaimana poin sebelumnya secara cermat dan objektif dengan memastikan bahwa peserta didik yang akan diusulkan yang pertama
berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, yang kedua dan atau berstatus masih aktif sekolah ya. Nah, Dinas Pendidikan melakukan pengusulan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana poin tadi dengan memprioritaskan peserta didik yang tercatat di DTKS. Jadi, bagi pemegang kartu KKS, pemegang kartu Indonesia Sehat ini berpeluang besar untuk mendapatkan bantuan PIP di fase kedua besok yang mulai diusulkan dari tanggal 15 hingga 30 September tahun 2022 ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu dua agenda penting besok di tanggal 15 Agustus tahun 2022 ya sahabat YouTube. Memang benar akan ada bantuan tambahan, namun sifatnya masih pengusulan. Bantuan tambahan yang dimaksud adalah bantuan PIP ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.